warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya hari ini. Nah, pada pertemuan hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu kita sudah bahas ya, yaitu pembuatan pola rok dasar skala 1:4. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah membahas pembuatan pola rok dasar skala 1:4. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang merubah pola sesuai desain. Nah, tujuan pembelajaran di sini peserta didik mampu membuat rancangan lab sheet tentang merubah pola sesuai desain dan memahami analisis tentang pola dasar rok sesuai desain. Nah, berikut ini ada cuplikan video tentang proses pembuatan merubah pola dasar rok sesuai desain. Nah, setelah kita jiplak pola depan rok yang tadi, kita membuat bagian depan untuk sebagai lipit. Bagian ini hanya ada di bagian depan pola rok aja. Terus selanjutnya kita hitung dari ujung sini sampai ujung sini itu sekitar 20 sampai 25 cm, tapi kita gunakan ukurannya yang 20 cm saja. Terus kita ukur dan kita bagi dua. Ukurannya atas bawah itu sama. Kalau bawahnya 20, atasnya juga 20. Jangan lupa diberi tanda pola sebagai tanda lipatan. Nah, selanjutnya langkah kedua itu dari bagian bawahnya ini kita keluarkan atau majukan tuh 2 cm. Nah, di sini tuh fungsinya nih untuk menandai lipatannya nih. Dari rok span ini kita menandakan lipatannya itu dari bentuk keluar dari 2 cm ini. Setelah itu kita bagi dua nih, titikin. Terus bagian atas itu sama, dibagi dua juga, tidak berubah seperti bagian bawahnya. Habis itu kita garis lurus dan diberi tanda panah kayak gini. Ini fungsinya untuk menandai kalau ini tuh bagian yang dilipat nanti yang menjadi lipit hadap. Nah, kan hasilnya seperti ini. Ini adalah merubah pola rok sesuai desain. Nah, perhatikan desainnya. Di bagian bawahnya kan melebihi nih lipatannya, berarti pas membuat pola ini juga pun akan melebihi sesuai desain. Nah, setelah kita bentuk seperti ini, kita jiplak menggunakan pola. Tapi perhatikan lipatan kainnya ya. Kita jiplak keseluruhannya sama gambar yang panah tadi. Nah, kalau sudah kita jiplak seperti ini dengan doslak, jangan lupa kita perhatikan lagi lipatan pada polanya nih. Kita lipat seperti ini. Nah, setelah sudah dilipat seperti ini, kita akan mulai menggunting polanya. Gunting sesuai dengan pola yang sudah kita jiplak tadi. Kita gunting. Nah, setelah kita gunting, kita tandai lagi nih tanda pola yang tadi nih seperti koordinat depan belakang. Nah, ini tuh kita tandai pola rok yang tadi kita udah jiplak nih. Kita tebalkan menggunakan spidol warna merah. Spidol warna merah ini digunakan pada pola bagian depan ya. Nah, ini hasil dari merubah pola ya. Selanjutnya kita lipat bagian ini mengarah ke lipatan kainnya nih. Nah, kita lipat seperti ini di bagian tengahnya. Tuh, dirapikan ya atas bawahnya di yang pola yang sudah kita tandain tadi. Kiri kanan dua-duanya kita lipat seperti ini. Jadi deh, tuh hasil
hasilnya tuh kayak gini. Kita rapiin pelan-pelan, kita samakan, lalu di bagian atasnya kita lem. Ini fungsinya biar dia tuh tidak berubah tempatnya. Nah, kan akan rapi seperti ini. Jadi dia rok lipit hadap satu. Nah, ini adalah merubah pola desain yang kedua. Desain yang kedua di sini adanya potongan pada garis panggul. Terus dia juga memiliki dua lipit. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Pertama itu kita jiplak dari pola dasar yang kita sudah buat. Setelah itu kita beri tanda pada di lingkar panggul pada pola roknya. Nah, setelah itu untuk membuat pada bagian panggul kita gunakan penggaris panggul untuk membuat pada potongan panggul di sini. Nah, kita ukur nih dari sini, sesuaikan sama tinggi panggulnya. Kita garis menggunakan penggaris panggul naik 2 cm nih. Terus kita beri tanda potongan. Selanjutnya kita membuat lipitnya nih. Nah, untuk membuat garis lipit itu kita searah dari bawah kupnat, jadi garis lurus mengikuti titik kupnatnya itu, tapi kita garisnya itu jangan sampai kupnatnya, kita garis hanya sampai bagian garis panggul yang kita sudah buat tuh, yang garis potongan panggulnya. Terus diberi tanda potongan sebagai bentuk membuat lipitnya. Nah, ini merubah pola sesuai desain, ada potongan pada pinggangnya dan ada potongan pada bentuk lipitnya. Selanjutnya kita membuat pecah polanya nih, yang kita sudah buat tadi, kita jiplak lagi, ikutin sesuai dengan merubah pola tadi. Setelah kita udah jiplak dari merubah pola, kita gunting sesuai dengan tanda pola yang tadi kita sudah tanda itu, ada potongan di panggul dan potongan di bagian bawah sebagai lipitnya. Kita ikuti arahannya ya. Nah, di pola ini kan pola atasnya terpisah nih sama bagian bawahnya. Nah, terpisah ini karena ada potongannya di sini nih, sambungan pada garis panggul. Terus kalau di bagian bawahnya ini kita kasih jarak, fungsinya ini sebagai bentuk lipitannya nanti. Nih, kita kasih jarak nih, kita samakan sesuai polanya ya. Kita kasih jarak, habis itu kita lem dulu nih, biar dia nggak kemana-mana. Kita lem dari atasnya nih. Nah, untuk membuat lipitannya sama seperti di sebelumnya, di bagian tengah ini berlebih, maka pada bagian pola pun juga berlebih. Nah, dari sini kita tarik garis, kita ukur dulu menggunakan skala 1/4. Di sini kita menggunakan ukuran 15 cm. 15 cm di bagian bawah dan 15 cm pada bagian atasnya. Nah, setelah kita tandai, kita lem lagi potongan kertas ini. Kita lem sesuai dari garis yang kita sudah tandai tadi nih, 15 cm. Sesuaikan dengan pola yang potongan tadi. Sudah rapi kayak gini, kita membuat bagian bawah lipitnya nih. Nah, bagian bawahnya itu kita bagi dua dulu nih. Dari 15 tadi kita bagi dua. Terus kita ukur deh, masuk 2 cm, keluar 2 cm. Jadi supaya dia tuh ada kelebihan pada di bagian lipit tengahnya itu. Terus kita tarik garis dari bawah sampai ke atas. Nah, kalau atasnya itu tetap ya ukurannya sama 15. Hanya bagian bawahnya saja yang dikeluarkan dan dimasukkan masing-masing 2 cm. Terus kita bikin garis panah ini sebagai tanda lipitnya. Tuh, sama seperti desain yang pertama tadi ya bentuknya. Jadi ini kan tengahnya itu kan adalah lipatan kain. Nah, pada pola itu kita beri tanda pola lipatan kain di bagian sininya. Seperti ini. Nah, ini juga. Setelah itu kita jiplak menggunakan dosrak lagi.
ke semuanya ya. Jadi yang gambar lipitnya juga ikut kejiplak gitu. Nah, gunanya itu sebagai kita nanti akan tahu hasil jadinya tuh seperti apa. Nah, kita jiplak seperti ini ya. Ikuti arahannya. Nah, jadi ini tuh hasil dari ciplakan tadi nih. Nah, yang kita jiplak yang tadi kita gambar ini tuh namanya pecah pola. Nah, di sini kan namanya pecah pola. Yang pertama tadi kita bikin berubah pola, kalau yang ini tuh bentuknya pecah pola. Nah, ini tuh yang kita sudah jiplak itu nih, sekarang itu adalah hasil dari pecah polanya nih. Kan tadi kan sudah kita bikin tuh. Nah, ini bagian atasnya, terus ini bagian bawahnya. Lalu kita ikuti deh, kita lipit sesuai lipitan yang sudah kita tandai tadi. Seperti ini. Terus lipit seperti ini, jangan lupa di bagian atas itu kita lem, di bagian atasnya aja ya, kita lemnya seperti ini. Tuh, tutup deh. Nah, ini adalah hasil akhir dari merubah pola sesuai desain yang kedua. Sama kan dengan desainnya? Nah, jadi ini dia hasil dari merubah pola sesuai desain 1 dan desain 2. Semoga kalian paham dan mudah dimengerti ya. Terima kasih.